Tema saya malam ini, bagaimana kita meningkatkan kesabaran yang optimal. Kenapa? Karena harga cabai naik, harga tomat naik, harga ikan naik, harga daging ikan naik, semua naik. Gaji pejabat juga naik, korupsi juga naik, semua naik. Sementara saum dan syam kata dasarnya sama, berarti menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kata saum itu dalam Al-Quran cuma disebutkan 1 kali, tapi kalau kata syam itu 6 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga begitu, maka perintah syam atau saum itu kepada orang yang beriman. Untuk orang beriman memang diperlukan satu sikap ketabahan yang luar biasa, di mana dalam surat Al-Imran 200 ayat 200 tadi yang saya bacakan, wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian, tingkatkan kesabaran, jaga perbatasan kota kalian, dan bertakwalah. Mudah-mudahan kalian mendapat pertolongan. Jadi sabar dan tingkatkan sabar dalam rangka menjaga kedaulatan negara, menjaga kedaulatan provinsi, menjaga kedaulatan negeri. Ada PIK 2 yang sedemikian rupa 30 km lebih dipagarin, kemudian banyak ribuan hektar sawah yang masih bagus, masih berfungsi, ditimbun, tambak ikan yang masih berfungsi. Mereka dipaksa untuk harus jual dengan 50.000 per meter, padahal nanti kalau sudah jadi maka itu sampai 150 juta per meter. Tiba-tiba Mabes dengan Kejaksaan mengatakan 45 orang yang diperiksa tidak menyebut nama aguan. Jadi saya kira kalau anak SD pun, kalau sudah 30 km lebih dipagarin, yang itu berarti melebihi beberapa kecamatan dan kabupaten, terus hanya 1 kepala desa yang ditahan, kemudian bukan dipidana, diperdata dengan denda 45M, dan dia siap untuk bayar 45M. Kira-kira ada kepala desa yang punya 45M? Seperti itu. Jadi Kejaksaan Agung, Mabes Polri menganggap orang Indonesia ini semua bodoh-bodoh. Memang data statistik terakhir IQ orang Indonesia itu 78, sama dengan monyet. Ya, itu penelitian terakhir. Monyet yang ekornya panjang itu simpanse, itu IQ-nya 78, dan rata-rata orang Indonesia IQ-nya 78. Sehingga bisa dipahami kalau misalnya bisa dibodohin begitu. Rempang juga begitu, dan ratusan PSN di Indonesia. OCCPR, lembaga internasional, tahun lalu, beberapa bulan lalu menetapkan Jokowi sebagai orang terkorup di dunia nomor 2, presiden terkorup nomor 2 di dunia. Begitu luar biasa, tiba-tiba ada yang mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Betapa sakit hatinya orang-orang normal di Indonesia. Kalau yang tidak sakit hati berarti memang tidak normal otaknya. Begitu dahsyat. Pertamina itu dari 2018 sampai 2023, 5 tahun. Yang baru ditemukan itu tahun 2023. Hampir 200 triliun. Jadi kalau 5 tahun berarti 1.000 triliun.
Sementara rakyat dirugikan, bukan hanya negara yang dirugikan Bapak Ibu. Karena orang yang biasa beli Pertamax supaya engine-nya, mesin mobilnya bagus, ternyata diisi dengan Pertalite. Jadi berapa ruginya itu? Selama 5 tahun seluruh Indonesia berapa juta mobil. Jadi berarti kerugian rakyat lebih tinggi daripada kerugian negara. Nah, itu yang tidak pernah dipikirkan. Karena itu maka kesabaran ini harus luar biasa. Dan dalam ilmu sosiologi, dalam ilmu psikologi, ujung dari kesabaran itu adalah marah. Tidak ada pilihan lain. Ujung dari kesabaran adalah marah. Ujung dari ketakutan itu adalah marah. Bapak Ibu kalau di rumah usir kucing dalam rumah, dalam kamar, kemudian semua pintu tertutup, semua jendela tertutup, maka kucing itu akan balik menyerang kita. Dan ini berbahaya. Dan saya punya pengalaman dari 65 sampai 98 melalui 3 rezim. Ini berbahaya karena rakyat kecil yang akan mengalami pengorbanan, rakyat kecil akan mengalami kerugian. Karena kita harus membayar utang negara, kita harus bayar asuransi. Kalau unjuk rasa, demonstrasi, mal-mal, toko-toko dihancurkan, kita yang bayar. Karena mereka bukan orang bodoh, mereka sudah asuransikan tokonya, mereka sudah asuransikan malnya, mereka sudah asuransikan gedungnya. Jadi kalau dibakar segala macam, negara yang bayar. Negara yang bayar itu kita, rakyat yang bayar pajak. Karena itu maka kesabaran dalam saum, dalam siam, itu membuat kita untuk bagaimana menjadi betul-betul orang takwa yang kemudian dalam bulan Ramadan ini disebut bulan tarbiyah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan bulan ini Quran yang pertama diturunkan ke langit bumi menjadi petunjuk bagi manusia. Penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda. Bapak Ibu jangan tersinggung. Ayat itu tidak ditujukan kepada umat Islam. Ayat itu ditujukan kepada manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi umat Islam saja. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, apakah dia teis, ateis. Jika dia laksanakan ajaran Quran, dia berhasil. Mari kita lihat bukti. 100 orang terkaya Indonesia 2023 menurut majalah Forbes, 100 orang, cuma 5 orang yang Muslim. Ini majalah Forbes Amerika 2023. 100 orang terkaya di Indonesia, cuma 5 yang Muslim. Bagaimana bisa? Karena Quran mengajarkan, memberikan petunjuk. Jadi Quran adalah guidance, petunjuk, panduan. Ada 2 golongan yang bisa mendapat petunjuk itu dari Quran. Pertama, mereka yang menggunakan akalnya, pikirannya, panca inderanya, dia berhasil. Dia berhasil. Dan itulah orang Eropa, orang Barat, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, orang Cina. Mereka berhasil. Karena mereka menggunakan pemikirannya, membaca, melakukan penelitian, penyelidikan, kemudian laksanakan. Namun pada waktu yang bersamaan,
mereka juga mengalami degradasi moral, degradasi akhlak, karena mereka tidak menggunakan qalb, tidak menggunakan hati, tidak menggunakan agama. Tapi ada kelompok yang betul-betul menggunakan akalnya, menggunakan panca inderanya, menggunakan kalbunya, dan kemudian berhasil. Ini biasa mu'allaf. Mu'allaf yang masuk Islam karena dia pelajari, dia pahami, kemudian dia masuk Islam. Kita perhatikan mu'allaf itu, dia disiplin melaksanakan salat, dia jujur, dia ibadahnya rajin dan berintegritas. Sementara Islam tradisional itu hanya bulan Ramadan, hari pertama saya pikir mungkin sampai di luar di pintu sana. Hari kedua, hari ketiga masih, hari keempat sudah mulai. Ini malam ke-11, tinggal berapa orang ini. Nanti tinggal 2 hari mau lebaran, ibu buat kue, kemudian mudik, lebaran dan seterusnya. Jadi kembali lagi pada asli, satu sab, dan seperti itu. Ini yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Jadi tadarus, ya tadarus, tapi tidak mentadaburi, mengkaji, memahami. Kenapa disebut bulan Tarbiyah? Karena wahyu yang turun pertama itu tentang pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bil akram allazi 'allamal kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah belajar, perintah belajar. Nah, belajar itu kalau dalam Al-Baqarah 185 tadi petunjuk itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Misalnya dalam Quran itu hal-hal yang bersifat khusus itu detail. Misalnya mahram, itu detail dijelaskan. Mahram itu detail dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian warisan jelas detail dijelaskan dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian waktu zakat, siapa yang berhak menerima, itu juga tidak bisa diganggu gugat. Nah, ada hal yang bersifat khusus seperti itu, tapi ada yang bersifat umum. Bersifat umum. Misalnya tentang pendidikan. Pendidikan itu mau pakai sekolah, mau pakai bukan sekolah, itu bisa. Ada yang sekarang disebut dengan homeschool. Tahun lalu kalau tidak salah ada berapa anak yang datang ke sini, itu yang saya ketemu di rumah Ustadz Salim, itu belajar di rumah. Jadi ada bentuk homeschool, bisa dalam bentuk sekolah, kelas. Jadi itu kaidah Quran, dia memberikan petunjuk umum, petunjuk umum. Saya mau beri contoh yang konkret, itu Thomas Alva Edison. Dia masuk TK, 6 bulan gurunya kasih surat pemberhentian kepada orang tuanya. Anak Anda bodoh, diberhentikan. Kata ibunya, tidak, anak saya tidak bodoh, saya akan ajarkan sendiri. Diajarkan oleh ibunya sendiri. Maka lampu ini yang menemukan ada Thomas Alva Edison. Gramafon itu Thomas Alva Edison. Dia punya 100 hak cipta internasional. Homeschool, belajar di rumah. Yang penting prinsip pendidikan dalam Islam itu adalah pertama akidah. Tadi Bismillah, baca dengan nama Rabb, berarti akidah. Kenapa dengan nama Rabb? Karena dia menciptakan manusia dari segumpal darah.
kemudian menjadi mudghah, menjadi kemudian janin, kemudian menjadi bayi yang sempurna dan tidak sempurna. Maknanya kurikulum pendidikan yang kedua, yang pertama akidah, kedua ada ilmu hayat, ilmu tubuh manusia. Dulu saya belajar ilmu hayat, bukan biologi. Nah, kalau ilmu tubuh manusia, maka manusia, tubuh kita itu perlu fisik dan non fisik. Maka kita makan nasi, kita makan sayur, kita makan ikan, kita makan daging dan bla bla bla. Kita minum air, kita minum ini, kita makan buah dan seterusnya. Maka lahirlah ilmu alam. Jadi dari 5 ayat itu lahir berapa ilmu? Ilmu alam. Ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, begitu juga sayur, buah dan seterusnya. Untuk pergi kemudian ke kebun, ke sawah, ke laut apa, perlu kendaraan. Mulai sepeda, kemudian motor, kemudian mobil, kemudian kapal, terakhir pesawat terbang. Lahirlah ilmu transportasi, lahirlah sains, lahirlah teknologi. Jadi Quran memberikan petunjuk-petunjuk umum dan petunjuk-petunjuk khusus. Tapi kemudian kurikulum ketiga setelah sains itu adalah akhlak. Karena kata Allah, Allah mengajarkan, Allah yang maha pemurah akhlak. Problem serius kita itu dari presiden sampai rakyat kecil, persoalan akhlak. Dulu saya SD sampai SMA kalau bermain di lapangan lihat ada guru lari sembunyi, takut sama guru. Hari ini murid sekolah SMP SMA minta rokok sama gurunya. Pak, minta rokoknya dong Pak. Hari ini luar biasa. Anak-anak kita di rumah itu di kamar dia, "Ma, sediakan itu, mau pergi kantor, mau pergi sekolah." Saya nggak ada istilah kalau perempuan, anak gadis di rumah orang tuanya, dia jadi putri. Tapi kalau orang tuanya datang bertamu ke rumahnya, jadi pembantu, babu. Itu sekarang kondisi kita. Sehingga yang dimaksud Allah dalam surat Al-Imran 200 itu menjaga perbatasan. Kita tidak usah sibuk dengan perbatasan negara dan seterusnya, perbatasan keluarga kita. Bagaimana keluarga kita? Kalau dulu orang tua takut anak gadisnya pergi sampai malam apa takut. Sekarang ini di kampus Jakarta orang tua takut sama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena laki sama lelaki berhubungan, homoseks, bukan lagi lesbian, homoseks. Kalau dulu orang tua takut anak perempuan, anak gadisnya macam-macam, sekarang malah takut sama anak laki-laki, macam-macam. Nah, dengan demikian maka kemudian bagaimana akhlak ini harus menjadi ruh dari pendidikan. Sehingga ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Aisyah, istri baginda, akhlak Rasulullah ada Al-Quran. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah Quran yang bergerak. Bagaimana ibadah ubudiyahnya, bagaimana ibadah muamalahnya. Luar biasa. Ibadah ubudiyah, alhamdulillah kita sholat 8 rakaat tarawih cukup tumanina. Dalam kaidah Islam semua pekerjaan itu diterima kalau ikhlas. Innamal a'malu binniyat, tapi diikuti dengan kaifiat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas Allah. Dalam sholat ikhlasnya bagaimana? Ikhlas dalam sholat adalah tumanina. Itulah tumanina.
Saya sering kemukakan berapa tahun lalu di Jawa Timur atau Jawa Tengah, 23 rakaat 7 menit. 7 menit itu gimana caranya itu? Tunduk bangun. Apalagi kata Rasulullah ketika makmum mendahului atau bersamaan dengan imam, maka kepalanya berubah menjadi keledai di akhirat. Sehingga dengan begitu maka makmum tidak boleh mendahului, bahkan bersamaan pun tidak boleh. Harus pastikan bahwa imam itu ketika takbir sudah kepalanya di lantai baru bergerak. Begitu juga ruku, begitu sujud dan seterusnya. Sehingga kemudian tumanina, dan itu tanda ikhlas, dan itu akan diterima. Nah, ini problem yang serius. Yang berikut adalah saum itu kan berarti kita menghemat. Jadi menurut matematika pada bulan Ramadan itu pengeluaran harus berkurang 50%. Paling tidak. Atau berkurang 25%. Karena penghematan. Satu hari kita tidak makan, tidak minum. Tapi terbalik. Justru harga barang naik, semua naik segala macam. Jadi seakan-akan ketika iftar, buka puasa itu balas dendam. Ada air putih, ada air kuning, ada air merah, ada air coklat, ada air hitam, ada ayam panggang, ada ayam goreng, ada ayam bla 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 bla. Terus kemudian diserbu sekaligus, maka toilet menjadi sasaran. Akhirnya di musala, di masjid cuma 2-3 orang. Karena semua di di toilet seperti itu, antri. Ini balas dendam namanya, seperti itu. Padahal kalau kita ikut Rasulullah, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Beliau tahirkan sahur, segerakan buka. Ini kelebihan orang Indonesia, orang Malaysia juga betul. Itu disiplin itu waktu mau buka puasa. 15 menit udah siap. Tapi kalau salat ya tinggal rakaat terakhir baru datang. Kalau rapat 1 jam baru datang, sudah mau bubar banget itu. Tapi kalau buka, itu paling cepat. Tunggu. 15 menit sudah siap seperti itu. Rasulullah kenapa menyegerakan buka? Karena waktu maghrib itu singkat. Karena itu beliau buka dengan air zam-zam 1 gelas, kemudian 3 biji korma, kemudian pergi ke masjid, salat berjamaah. Setelah balik baru kemudian makan berat dan seperti itu. Nah, ini problem serius buat kita. Sehingga demikian wajar kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau Syam itu tahan dari makan, minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan saum itu adalah selain tahan dari makan, minum, berhubungan suami istri pada siang hari, tapi juga menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan tangan, menahan kaki dari perbuatan yang membatalkan atau menggugurkan, merusak saum itu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Mereka saum, tidak ada yang mereka peroleh kecuali lapar dan dahaga. Padahal secara fisik saum itu sehat. Kemudian secara non fisik itu takwa. Kalau kita makan sahur 4.30, 4.30 atau 4.40, 45 seperti itu. Kalau sekarang jam 4.40 ya, 4.40 subuh, maka jam 4.30 misalnya sahur, atau paling cepatlah 4:4, 15 menit makan santai misalnya, ada istirahat seperti itu. Maka menurut teori kesehatan
nasi yang kita makan itu diproses 2 jam oleh lambung kita. Daging yang kita makan itu diproses 4 jam. Kalau buah itu 15 menit. Kalau air itu langsung. Maka sampai jam 12, dari jam 4:15 atau setengah 5 sampai jam 12, lambung kita selesai memproses makanan yang ada di tubuh kita. Karena itu maka pada jam 12 atau jam 1, orang yang tidak biasa saum sunat sebelum Ramadan, itu terasa perutnya agak gejolak begitu seperti itu. Tapi setelah itu kemudian dari jam 12 atau jam 1 sampai jam 6, maka lambung kita itu nganggur, komponen lambung itu nganggur, maka kemudian dia tetap aktif. Aktifnya adalah dia buang sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita dalam bentuk tinja, dalam bentuk urine, kencing, dalam bentuk keringat di tubuh. Sehingga jam 6 orang saum itu sehat, karena semua ampas-ampas, kotoran-kotoran, sampah-sampah itu sudah dibuang oleh organ tubuh kita ketika kita saum. Oleh karena itu kalau orang mengatakan bahwa sakit mah itu tidak boleh saum, malah sebaliknya. Kalau dia sakit mah saum dengan yakin, dengan ikhlas, sembuh mahnya. Nah, ini bulan Ramadan. Bagaimana akhlak, kemudian metode. Jadi metode pembelajaran itu bisa kita undang guru, bapak sendiri yang ngajar, ibu sendiri yang ngajar, kita sediakan perpustakaan mini atau buku apa saja, kita kasih les atau pergi kasih sekolah. Tapi prinsipnya adalah bahwa metode yang diajarkan dalam Al-Quran Al-Alaq ayat 4 tadi itu adalah dengan perantaran kolam. Kolam itu hari ini disebut dengan IT. Kolam itu adalah IT. Saya di SD, alat tulis saya itu disebut kolam. Pakai grab begitu tulis. Guru pakai kapur dengan papan hitam. Sudah itu kemudian waktu SMP saya pakai pensil dengan kertas. Guru tetap kapur dengan papan hitam. Ketika SMA saya sudah pakai pena dengan kertas. Tapi guru tetap juga. Ketika mahasiswa, dosen sudah pakai spidol dengan whiteboard, papan putih. Kemudian tahun 70-an, 80-an sudah mulai pakai desktop. Papan seperti itu. Kemudian 90-an ke sini sudah laptop dan sekarang sudah pakai handphone. Jadi orang yang menggunakan IT, yang menguasai IT hari ini dunia, mereka menguasai dunia. Dan itu Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita 14 abadnya IT. Terakhir, target dari pendidikan dalam Al-Alaq ayat 1-5 itu ada al-ilm. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ilmu yang diperoleh, sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu kata jamak dari alim. Alim adalah orang yang punya ilmu, yang paling takut kepada Allah. Jamaknya adalah ulama. Sehingga begitu maka orang cerdas, ilmuwan itu tidak identik dengan sarjana. Saya sudah pernah sampaikan sini beberapa waktu yang lalu. Pengalaman di KPK itu ditangkap sekitar 1.500 orang. 86% itu sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor. Ada guru besar. Berarti pendidikan kita secara statistik melahirkan koruptor 86%. Kenapa? Karena kurikulum dan metode pendidikan yang kita terapkan tidak menurut Quran, tidak menurut Sunnah. Sehingga begitu, maka kemudian banyak yang tidak punya ijazah sebenarnya tapi ijazah palsu seperti itu. Karena pokoknya yang penting bayar sekian juta
bagian sekian puluh juta bisa punya ijazah S1, diploma S2 atau S3. Nah, sehingga dia kiai, dia ulama, dia profesor doktor, tapi tidak takut kepada Allah karena tidak punya ilmu menurut Quran dan Sunnah. Nah, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, supaya kemudian nanti tinggal lagi 20 hari, kurang lebih 19 hari, kita bisa menyiapkan diri untuk masuk pada tahapan terakhir itikaf. Dan itikaf itu jangan kemudian kita berjudi. Berjudi dalam itikaf itu adalah kemudian tidak pernah bangun malam di luar bulan Ramadan, terus kemudian mau dapat Lailatul Qadar minum kopi 1 cirigen supaya kemudian tidak tidur, sehingga diharapkan bisa dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu percayalah, kalau Bapak Ibu tidak pernah bangun malam di luar Ramadan, apakah jam 4 atau jam 3 atau jam 2 untuk 8 rakaat tahajud atau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir atau 3 rakaat witir, percayalah menjelang jam 2, menjelang jam 3 Bapak Allah tidurkan Bapak, tidak dapat. Tapi kalau sudah biasa, maka capek bagaimanapun Allah bangunkan pada jam 2, pada jam 3, minimal jam 4 untuk bisa kemudian, kalau jam 4 yang mungkin 2 rakaat saja tahajud, 1 rakaat witir. Tapi kalau jam 3 insya Allah bisa 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kalau jam 2 ya 8 rakaat tapi surahnya panjang, bisa Al-Baqarah sampai Ali Imran dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga begitu maka pada 10 hari terakhir itu mudah-mudahan kita bisa dapat Lailatul Qadar. Tapi kemudian kita akan akhiri dengan zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah fungsinya adalah pribadi, membersihkan diri masing-masing. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka menjadi orang yang menerima zakat. Zakat mal ya bagi mereka yang punya simpanan harta uang sejumlah rupiah, sejumlah emas dan seterusnya, dikeluarkan kepada mereka yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, mereka-mereka yang berhak menerima baik zakat fitrah maupun zakat mal, sehingga 1 Syawal insya Allah kita peroleh medali takwa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu setengah jam. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.